Komunikasi merupakan suatu proses interaksi yang menjadikan seseorang dapat mendengar dan memahami konteks yang sedang dibicarakan melalui sebuah media dalam bentuk-bentuk tertentu dan pesan-pesan tertentu sehingga mencapai sasaran yaitu adanya respon balik dari penerima pesan. Menurut Chester Bernard, komunikasi menduduki tempat yang berpusat dalam kehidupan organisasi karena struktur, lingkup, dan keluasan organisasi sangat dipengaruhi oleh komunikasi tersebut. Konteks komunikasi organisasi yang dimaksudkan oleh kelompok adalah konteks komunikasi organisasi dalam ranah kehidupan bergereja yang berkaitan dengan jabatan gerejawi. Organisasi yang dibentuk dalam kehidupan bergereja tentu akan melibatkan banyak individu dalam proses komunikasi. Salah satu contohnya, dalam rapat majelis jemaat yang dipimpin oleh pendeta, di mana akan ada proses musyawarah ataupun tukar pikiran yang untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang tujuannya untuk kepentingan bersama. Baiklah, selamat pagi Bapak Ibu Majelis Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan memulai rapat kita pada pagi hari ini, yaitu pembahasan mengenai perencanaan pembangunan pastori baru, yang mana rencananya pembangunan ini akan dikerjakan dalam waktu dekat ini. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang perlu kita sampaikan atau kita siapkan? Pak, mengenai hal-hal yang perlu kita siapkan, tentu itu ada anggarannya. Tetapi ada kegiatan pembinaan rohani bersama jemaat nanti yang akan kita adakan pada bulan Desember. Yang perlu kita pikirkan juga karena sudah ada anggaran untuk kegiatan yang akan kita laksanakan nanti. Ya Pak, saya juga mau menambahkan terkait perencanaan pembinaan rohani nanti, itu sudah dibicarakan dan akan dilaksanakan pada bulan Desember nanti. Iya Pak, mungkin pembangunan ini kita tunda dulu setelah kegiatan bersama jemaat. Saya mengikuti keputusan Pak. Saya juga mengikuti keputusannya Pak. Oh, baiklah Bapak Ibu, terima kasih untuk masukannya. Tetapi perencanaan pembangunan ini juga penting untuk kenyamanan seorang pelayan jemaat. Saya tidak mengabaikan kegiatan rohani jemaat, tetapi pembangunan ini juga harus tetap berjalan. Pak, sekarang yang lebih mendesak itu sepertinya adalah pembinaan jemaat karena berhubungan langsung dengan kehidupan iman kita, Pak. Iya, betul Pak. Perencanaan ini bukan hal yang mendesak, karena pastori lama kita masih bisa digunakan dan belum kerusakan yang total. Usul saya juga Pak, untuk pembangunan pastori ini nanti kita bisa anggarkan dalam perencanaan pembangunan di tahun yang baru. Menurut saya, keduanya sama-sama untuk kepentingan orang lain. Tetapi akan lebih baik untuk kita melakukan pembinaan kepada jemaat, karena panitia serta proses pengumpulan anggaran telah dilaksanakan, dan saya juga telah menjumpai panitia pelaksananya. Iya Pak, saya juga ikut memantau di dalam proses pelaksanaan pembinaan rohani tersebut. Baiklah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa pembangunan ini juga hal yang penting, karena kesejahteraan pelayan itu merupakan suatu hal yang penting. Tempat tinggal yang memadai bagi seorang pelayan jemaat juga sebagai bentuk kita menghormati kehadiran Tuhan. Baik Pak, jika seperti itu keputusannya, saya akan berbicara dengan Bapak Bendahara dan akan mengusahakan hal tersebut. Jadi Pak, bagaimana Pak? Apakah anggaran untuk kegiatan pembinaan rohani ini kita bagi untuk pembangunan rumah pastoral? Iya, ya kira-kira seperti itu. Baiklah Pak, akan diinformasikan lagi bagaimana nantinya. Baik, Bapak Ibu Majelis, rapat kita sudah selesai. Dengan tetap merencanakan pembangunan pastori yang baru, marilah kita saling bekerja sama. Tuhan memberkati kita semua dan semua perencanaan kita. Terima kasih. Baik Terima kasih, Pak, Pak. terima Tuhan kasih, memberkati. Tuhan memberkati.
Kita masuk dalam upaya komunikasi. Nah, untuk menanggapi isu yang kelompok kami angkat, perlu adanya komunikasi yang tepat dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah yang terjadi. Nah, dan upaya komunikasi ini harus dilakukan secara terus-menerus. Teori upaya komunikasi yang dipakai oleh kelompok kami ialah konteks komunikasi organisasi menurut Dr. Roby Chandra. Kita masuk dalam penjelasan teori komunikasi. Menurut Roby Chandra, komunikasi dalam konteks organisasi sangat dipengaruhi oleh 3 faktor. Di antaranya ada kepemimpinan, struktur dan sistem organisasi serta budaya organisasi. Namun, selain pengaruh 3 faktor ini, perlu adanya sebuah pendekatan. Dan salah satu pendekatan yaitu pendekatan sistem. Pendekatan sistem di sini berpendapat bahwa organisasi tidak hanya sebagai suatu struktur, tetapi di dalam semua itu ada masukan, proses, dan hasil yang dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan tersebut memberikan rangsangan terhadap suatu keputusan yang diambil. Melalui pendekatan sistem, adanya masukan. Melalui pendekatan sistem, diperoleh masukan. Nah, masukan-masukan ini sangat mempengaruhi proses dan hasil serta keputusan yang diambil. Pendapat dan masukan dalam suatu organisasi sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Jika masukan-masukan ini diabaikan, maka proses dan hasil tidak akan mencapai sasaran. Yang kedua, kita lanjut dalam penerapan teori terhadap isu teologis jabatan gerejawi di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Berdasarkan teori yang digunakan, yaitu pendekatan sistem dalam konteks komunikasi organisasi, jabatan-jabatan gerejawi yang ada dalam gereja seharusnya mempunyai sikap yang lebih mengutamakan kepentingan bersama dan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam jemaat. Keputusan yang diambil mestinya tidak boleh hanya dilihat dari satu sisi saja. Oleh sebab itu, kepemimpinan yang diwarnai dengan pemahaman teokratis harus dihilangkan dari tubuh gereja, karena dianggap sebagai suatu bentuk kediktatoran yang ilahi. Hal ini juga tidaklah mengurangi penghormatan kepada orang yang merasa dirinya mendapatkan ilham dari Tuhan atau pengalaman spiritual, namun lebih kepada suatu proses penyaringan yaitu melalui konteks komunikasi dalam gereja atau rapat majelis gereja. Jabatan-jabatan dalam gereja tidak boleh dipandang sangat ilahi sehingga menciptakan pemikiran yang teokratis radikal. Nah, jabatan tersebut harusnya membangkitkan nilai kritis dan komunikatif dalam tubuh jemaat untuk dapat mengkritisi, berbantah-bantahan, dan memberikan pendapatnya yang mungkin lebih baik dalam kehidupan pelayanan gereja di rapat majelis. Dalam realisasinya juga, kelak pengaruh budaya akan tetap mewarnai masukan-masukan yang akan diberikan. Namun setidaknya budaya tidak mampu lagi menjadi suatu penahan komunikasi dalam rapat majelis jemaat. Budaya harusnya dipakai dari sudut yang sebaliknya, di mana bentuk penghargaan antar marga atau klan haruslah melahirkan dialog yang komunikatif dalam rapat majelis jemaat. Dengan demikian, pelayanan dan pembangunan tubuh gereja semakin berkembang dan tidak memiliki kekurangan karena tidak hanya dipikirkan dan diarahkan oleh satu orang, tetapi seluruh jemaat. Dengan adanya pemahaman budaya yang demikian, maka orang-orang akan berlomba-lomba memberikan pandangannya dalam konteks komunikasi sebagai bentuk penghargaan tadi, terlepas dari bagaimana mereka berhadapan dengan pemegang jabatan dalam gereja tersebut. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok kami ialah komunikasi dalam organisasi adalah hal yang sangat penting dalam ranah kehidupan bergereja terkait dengan jabatan gerejawi. Jabatan gerejawi merupakan tugas dan tanggung jawab untuk melayani. Jadi sangat dibutuhkan komunikasi yang baik dalam melakukan tugas dan tanggung jawab ini. Jabatan gerejawi yang ada tidak harus membuat seseorang lebih tinggi dari yang lain, sehingga mengabaikan apa yang menjadi persoalan di dalam jemaat. Jabatan gerejawi juga merupakan bagian dari cerminan Tuhan melalui kita, sehingga jabatan gerejawi yang ada memberikan gambaran bagaimana Kristus hadir di tengah-tengah jemaat.